Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali ya harusnya gini. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Deviandra Fasya. Saya salah satu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Nasional. Saat ini saya akan memaparkan beberapa poin dari makalah yang saya buat untuk memenuhi jawaban ujian akhir semester mata kuliah Marketing Public Relation. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan beberapa poin dari materi saya yang berjudul bagaimana sih strategi perusahaan pos Indonesia dalam melawan krisis demi mempertahankan citra perusahaannya. Oke baik teman-teman, jadi sebelumnya saya ingin memberitahu kalian bahwa perusahaan pos Indonesia ini merupakan naungan dari BUMN atau kepanjangannya itu Badan Usaha Milik Negara. Diingat ya teman-teman, jadi PT Pos Indonesia ini merupakan naungan dari BUMN, perusahaan milik pemerintah. Yang sama-sama kita tahu, PT Pos Indonesia ini sudah berkembang sejak lama, bahkan sebelum saya lahir mungkin. Ya, PT Pos Indonesia udah berdiri sejak lama, tapi dengan namanya PT Pos Indonesia ini, di setiap tahunnya, di setiap perkembangannya, setiap jatuh bangunnya, sampai saat ini mungkin masih banyak ya masyarakat Indonesia khususnya yang masih menjadikan PT Pos Indonesia ini sebagai pilihan terbaik. Beranjak dari hal tersebut, saya juga tertarik sih untuk mengetahui strategi dari public relation perusahaan ini. Gimana sih cara public relation ini untuk mempertahankan citra positif si perusahaan ini? Karena sama-sama kita tahu, seiring perkembangan zaman yang makin pesat dan teknologi yang makin canggih, itu kan pasti makin banyak nih ya kompetitor perusahaan yang lain, yang mana PT Pos Indonesia ini sendiri pun harus merelevankan ya media-media yang berkembang saat ini gitu, yang tadinya mungkin kompetitor lain hanya menggunakan media konvensional saja, tapi sekarang malah jauh lebih berkembang menggunakan media-media lain. Jadi kan ini suatu ancaman dan suatu tantangan juga bagi public relation, yang dimana peran public relation di perusahaan ini tuh sangat penting untuk melawan krisisnya perusahaan itu sendiri. Mungkin jika dilihat secara umum, strategi public relation yang biasa dilakukan oleh humas itu sendiri untuk mempertahankan citra perusahaannya, mungkin ya mereka melakukan perencanaan komunikasi yang lebih baik di pihak internal maupun eksternal, terus menjaga hubungan organisasi dari perusahaan-perusahaan lain, agar tujuan-tujuan yang sempat terpendam itu ya jadi eksis lagi di kalangan eksternal. Oke, sebelum lebih lanjut ke pemaparan kasusnya, jadi di sini kalian harus tahu nih, saya akan jelasin apa sih itu krisis, apa itu public relation. Jadi krisis ini merupakan masa-masa genting atau ya masa-masa nggak enak lah ya dalam suatu perusahaan, di mana dalam situasi ini bisa diartikan tuh feedback atau titik balik. Oleh karena itu di masa-masa krisis ini tuh perusahaan tuh ya punya momentum sendiri gitu loh. Jadi ya tergantung perusahaannya itu sendiri. Kalau perusahaannya nanganin krisis ini dengan baik dan tepat waktu, ya momen itu akan mengarah ke arah yang lebih, ke situasi yang lebih membaik. Tapi sebaliknya, jika perusahaan itu menunda-nunda dari krisis yang sudah memarak, ya situasinya akan jadi lebih buruk teman-teman. Sedangkan public relation, mereka tuh merupakan bagian suatu perusahaan yang bertugas menjadi penghubung antara organisasi dengan publiknya. Mereka harus membuat opini-opini positif soal perusahaan itu sendiri, dan mereka juga harus memaparkan program-program kerja yang berkelanjutan di perusahaan itu sendiri.
aktivitas public relation ini juga bisa dibilang mereka tuh berkomunikasinya secara dua arah. Mereka tuh melakukan aktivitas yang selalu mengacu pada keinginan masyarakat, terus mereka melakukan perencanaan program yang matang dengan menyusun yaitu komunikasi dua arah untuk meraih feedback yang baik dari publiknya. Mereka juga ya memiliki peran juga sebagai wadah memecah masalah di tingkat top manajemen dengan performa yang baik. Oke, jadi kan yang tadi judul di awal itu bagaimana sih strategi PR ini untuk mempertahankan citra positif dari perusahaan pos Indonesia dalam menghadapi krisis. Jadi di sini kan yang diambil tuh berarti strategi dan citranya nih. Ketika saya menjadi seorang humas, apa yang akan saya lakukan? Mungkin yang saya lakukan yang pertama ialah mengidentifikasikan masalah. Jadi saya harus mengumpulkan beberapa fakta dan data yang didapatkan oleh saya sebagai seorang PR di perusahaan Pos Indonesia ini sendiri melalui media monitoring dan analisis media dengan menggunakan data yang disediakan bagian big analyst untuk seluruh stakeholder di bagian internal perusahaan itu sendiri, yang nantinya data tersebut akan saya laporkan kepada direksi atasan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Dan juga hal ini pun berfungsi untuk mengetahui bagaimana sih ekspektasi audiens terhadap perusahaan Pos Indonesia ini sendiri. Jadi andaikan dari data analisis di media monitoring ini menghasilkan statement yang negatif, ya jadi saya sebagai seorang public relation perusahaan Pos Indonesia melakukan resume pada data tersebut yang kemudian akan saya diskusikan dengan divisi bisnis untuk dicarikan solusinya. Kemudian jika sudah ditemukan solusinya, maka akan disusunlah sebuah strategi komunikasi untuk menghilangkan stigma-stigma negatif tersebut dari stakeholder luar. Hal yang kedua ialah membuat program dan perencanaan yang mana melalui data yang ada di poin pertama tadi, itu akan saya jadikan sebagai acuan untuk menentukan sasaran dan program yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan Pos Indonesia ini sendiri. Lanjut poin yang ketiga, sebagai seorang PR di perusahaan Pos Indonesia, yang saya akan lakukan ialah mengambil langkah dan berkomunikasi. Jadi untuk mengkomunikasikan kepada program publik, saya sebagai seorang PR dari perusahaan Pos Indonesia akan melakukannya itu melalui press conference, press release, atau media visit dan media gathering yang sesuai dengan keputusan direksi tentang panduan komunikasi perusahaan. Selanjutnya, poin yang kelima, jika poin pertama hingga keempat sudah terlaksana, saya sebagai seorang PR akan melakukan evaluasi. Oke, jadi teman-teman, citra perusahaan yang baik sudah selayaknya dipertahankan. Dalam hal ini, apabila terjadi potensi masalah pada citra, maka strategi public relation ini harus memegang peran penting dalam pencegahan ataupun penanganan masalah dari perusahaan tersebut. Karena perencanaan yang sistematis dengan berbasis pada riset dan alat seperti media monitoring dan analis media sosial merupakan bagian penting yang berperan sebagai fondasi seorang public relation untuk perencanaan strategi publik yang baik. Dalam poin-poin ini juga saya meyakini bahwa strategi public relation yang saya ambil dalam perencanaannya pun pasti memerlukan banyak kerjasama dengan berbagai pihak, terutama publik dan media, sehingga memerlukan pencapaian pesan yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian untuk target pasar sebagai wadah untuk melakukan program itu sendiri dan media yang berperan dalam publikasi, yaitu pun guna mempercepat persebaran informasi program yang dibuat. Jadi teman-teman, begitu aja yang bisa saya sampaikan, beberapa poin ketika saya menjadi seorang humas di perusahaan Pos Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.